Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 12 farmasi. Ketemu lagi dengan saya Bu Madu dalam mata pelajaran farmakognosi. Kali ini kita masih akan membahas tentang galenika. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cara pembuatan sediaan galenika dan yang terakhir kita pelajari adalah sirup. Sekarang kita lanjutkan ke galenika yang selanjutnya yaitu contoh sediaan sirup. Yang pertama adalah Ferosi iodidi sirup. Cara pembuatannya, campurlah 20 bagian verum pulveratum dicampur dengan 60 bagian air. Kemudian ditambahkan 41 bagian iodium sedikit demi sedikit sambil terus digerus. Setelah warna coklatnya itu menghilang, maka larutan itu disaring. Loh, kenapa ini warna coklatnya menghilang? Bukan berarti warna coklatnya ini hilang kemudian jadi bening ya. Tetapi warna coklatnya ini memudar. Karena yang pertama tadi pasti akan pekat. Setelah dia itu ditambahkan dengan 41 bagian iodium, pasti dia itu warnanya akan lebih sedikit memudar. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan setengah bagian asidum citricum dan 600 bagian sakarosa dalam 200 bagian air panas. Nah, supaya tidak terjadi oksidasi dari ferroiodida, maka ujung corong yang dimasukkan. Jadi, ujung corongnya yang dimasukkan untuk menyaring, bukan seluruh corongnya, bukan seluruh corongnya yang panjang itu yang dimasukkan, tetapi hanya ujungnya saja. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya oksidasi. Dimasukkan kemana? Ke dalam larutan sakarosa. Kemudian sisa serbuk besinya yang ada pada kertas saring itu dicuci dengan air sampai diperoleh 1000 bagian sirup. Jadi dibilas dengan aquades sampai diperoleh 1000 bagian sirup. Oke. Yang kedua adalah sirup simplek atau sirup gula. Cara pembuatannya ini adalah yang paling mudah. Larutkan 65 bagian sakarosa dalam larutan metil paraben 0,25% secukupnya hingga diperoleh 100 bagian sirup. Metil paraben fungsinya untuk apa di sini? Sebagai pengawet. Sebenarnya tidak usah menggunakan metil paraben, tidak apa-apa. Hanya larutan 65 bagian sakarosa atau 65% dalam 100 bagian air. Itu tidak apa-apa. Sirup simplek itu sama dengan sirup gula. Jadi ini pembuatannya yang paling mudah. Yang selanjutnya adalah auranti sirup atau sirup jeruk manis. Cara pembuatannya, campurkan 10 bagian kulit buah jeruk manis yang telah dipotong kecil-kecil. Jadi kulitnya saja dipotong kecil-kecil. Kemudian ditambahkan 20 bagian larutan metil paraben 0,25%. Biarkan dalam tempat tertutup selama 12 jam. Dibiarkan dalam tempat tertutup selama 12 jam. Jadi dimasukkan dalam wadah seperti misalnya toples tertutup, dibiarkan selama 12 jam. Kemudian pindahkan ke dalam perkolator. Nah, ini menggunakan alat perkolator ya. Kemudian perkolasi dengan larutan metil paraben 0,25% secukupnya hingga diperoleh 37 bagian perkolat. Jadi dimasukkan dalam perkolator, ditambahkan dengan metil paraben sampai diperoleh 37 bagian perkolat. Setelah itu ditambahkan 63 bagian gula pada suhu kamar atau pada pemanasan perlahan-lahan dalam tempat tertutup hingga diperoleh 100 bagian sirup. Kemudian ditambahkan, ini bukan gula murni tetapi larutan gula sebanyak 63 bagian. Setelah tadi diperkolasi, kemudian diperoleh 37 bagian, kemudian ditambahkan 63 bagian sirup gula, kemudian dipanaskan dalam wadah tertutup rapat, dipanaskan secara perlahan-lahan, hingga diperoleh dia 100 bagian sirup. Nah, yang terakhir adalah sirup timi. Sirup timi ini cara pembuatannya adalah campurkan 15 bagian herba timi dengan air secukupnya dan didiamkan selama 12 jam dalam bejana yang tertutup.
Bejana yang tertutup itu kita boleh menggunakan toples kaca yang ada tutupnya boleh. Kemudian dimasukkan dalam perkolator dan sari dengan air. Nah, setelah 12 jam itu air hasil tadi rendaman yang ada di bejana itu tadi dimasukkan dalam perkolator, kemudian dibilas dengan air dengan pemanasan suhunya adalah 90 derajat Celcius dan diserkai hingga diperoleh 36 bagian hasil perkolat. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam bejana tertutup lagi, dimasukkan dalam wadahnya lagi, toples yang tertutup itu ditambah dengan 64 bagian gula. Kemudian dipanaskan dengan pemanasan lemah hingga diperoleh 100 bagian sirup. Oke, yang keempat adalah spiritus aromatii. Kalau yang ketiga kemarin adalah sirup biasa, yang keempat ini adalah spiritus aromatii. Spiritus aromatii ini dibuat dengan maserasi sejumlah simplisia. Jadi simplisia yang akan kita buat ini kita maserasi atau kita rendam selama 24 jam dengan menggunakan etanol dan air. Kemudian setelah dimaserasi atau direndam selama 24 jam, kita destilasi sampai diperoleh 1000 bagian. Itu kalau cara pembuatan spiritus aromatii secara umum seperti itu. Kemudian, ini ada beberapa sediaan spiritus aromatii menurut Farmakope Belanda yang kita gunakan sebagai standar Farmakope Belanda ya. Karena kalau di dalam Farmakope Indonesia ini tidak dijelaskan secara lengkap spiritus aromatii yang ada yang bisa dibuat itu apa saja. Tapi kalau di Farmakope Belanda itu sudah dijelaskan cara pembuatan, jumlah pelarutnya apa, jumlahnya berapa, itu sudah dijelaskan di situ. Jadi standar yang kita gunakan adalah Farmakope Belanda atau Farmakope Nederland. Yang pertama adalah spiritus aromaticus. Nah, karena kita dalam membuat spiritus aromatii ini dasarnya adalah maserasi, jadi semuanya ini spiritus aromatii ini kita buat dengan cara maserasi atau dengan perendaman. Spiritus aromaticus ini kita buat dengan perendaman selama 24 jam Majoranae herba, Cinnamomum cortex, Myristica esmen, Caryophyllum dan Coriandri fructus dengan campuran etanol air. Jadi direndam dengan menggunakan larutan etanol dan air. Kemudian sama, setelah 24 jam itu kita destilasi, kemudian sampai diperoleh 1000 bagian. Yang kedua adalah spiritus cinnamomum. Spiritus cinnamomum ini kita buat dengan cara merendam selama 24 jam serbuk Cinnamomum cortex. Campurannya yang kita gunakan untuk merendam sama, yaitu etanol dan air. Setelah itu kemudian kita destilir sampai diperoleh 1000 bagian. Yang ketiga adalah spiritus citri. Nah, spiritus citri ini kita buat dengan cara merendam selama 24 jam citrifructus cortex. Nah, ini kurang R ya, citrifructus cortex segar dengan etanol. Jadi perendamannya hanya menggunakan etanol. Kalau yang dua tadi kita menggunakan etanol, campuran etanol dan air. Ini kita hanya menggunakan etanol. Kemudian didestilasi sama nanti akhirnya kita memperoleh 1000 bagian. Yang keempat adalah spiritus cochlearii. Caranya adalah dengan merendam selama 24 jam Cochlearii herba dan Armoraceae radix dengan campuran etanol air. Ini campurannya juga etanol air, kemudian didestilasi nanti sampai diperoleh 1000 bagian. Kemudian yang terakhir adalah spiritus lavandulae. Nah, spiritus lavandulae ini kita buat dengan cara melarutkan 1 bagian oleum lavandul dalam 150 bagian etanol 90% volume per volume dan 49 bagian air. Jadi, kita buatnya itu 1 bagian oleum lavandul ditambahkan 150 bagian etanol 90% dan 49 bagian air. Jadi nanti totalnya yang kita buat itu adalah 200 bagian. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan.
Misal nanti ada yang masih belum jelas, Bu, itu maksudnya apa toh penjelasannya Bu Madu itu? Saya itu nggak mudeng. Perkolat itu apa? Maserasi itu apa? Nanti boleh ditanyakan langsung atau bisa baca materi yang sudah saya berikan. Karena saya yakin kalau farmakognosi itu sebenarnya kalau kita nggak tatap muka secara langsung, kemudian kita tunjukkan bagian-bagian, ini loh caranya kita untuk destilasi, ini loh caranya kita untuk perkolasi, ini sulit untuk kalian pahami. Jadi sebenarnya untuk materi farmakognosi, saya rasa kalian bisa belajar sendiri. Bukan saya tidak mau mengajari, tetapi ini materinya bisa dibaca. Nah, apa nanti yang kalian baca kemudian kalian tidak mengerti bisa ditanyakan ke saya, bisa melalui Google Classroom yang sudah kita buat atau lewat komen di bawah video ini. Oke? Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.